orang saja itu udah banyak. Gimana kalau digabungkan semuanya gitu? Belum lagi yang ada di dalam bumi, harta yang ada di dalam bumi yang Allah simpan, batu bara, emas dan sebagainya, itu juga dihitung beserta dunia beserta isinya. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan sholat fajar, yang tidak melakukan sholat qobliyah subuh, rugi dia, sengsara dia. Kenapa? Gak dapat dunia beserta isinya, sengsara hidupnya, Bu. Jadi itu kelebihan keutamaannya gitu, kata Rasulullah. Kemudian kalau orang perempuan, gimana ya Bu ya? Orang perempuan ya yang kedua. Oh, yang tadi itu perempuan ini hadis ini berkaitan secara umum, Bu. Mau perempuan mau laki-laki, mau sholat di rumah mau sholat di masjid. Dan yang terbaik sholat sunnah itu di rumah. Jadi apalagi kalau perempuan di rumah ya. Ini kalau seandainya laki-laki mau ke masjid gitu, Bu. Yang lebih baik sholat sunnah fajar dulu di rumah, baru berangkat ke masjid. Kalau dia masih bisa memperhitungkan waktu cukup buat sholat jamaah. Jadi nanti ketika datang ke masjid, dia tinggal sholat tahiyatul masjid aja. Nah itu laki-laki. Jadi untuk laki-laki pun lebih baik sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Kalau seandainya waktunya panjang, dia bisa bacaan sholat apa aja panjang gitu. Seperti Rasulullah kemarin dalam hadis yang di Riyadhus Shalihin itu, Rasulullah berapa juz itu karena sholat sunnah, sholat sendiri. Tapi kalau sholat jamaah dia pendek. Lihat kondisi jamaah kan. Nah artinya untuk sholat fajar pun begitu. Jadi untuk perempuan yang sholat di rumah, usahakan sholat fajar. Kalaupun dia sama suami calling-callingan, bang saya sholat fajar dulu ya, atau sholat qobliyah dulu ya, baru suaminya nungguin kalau suaminya jamaah di rumah. Kalau di masjid seperti itu juga, hitung aja waktunya. Kalau saya sholat fajar nggak bisa deh, saya harus langsung ke masjid, suaminya kesiangan bangun gitu ya. Pulang dari masjid, suaminya sholat lagi di rumah, sholat fajar. Sholat fajar bisa dikodok, sholat qobliyah bisa dikodok subuh, saking nilainya begitu tinggi. Rasulullah pernah mengkodok. Kalau dia telat, ya pakai seperti itu. Dengan catatan, kalau orang ini tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, dengan catatan tidak pernah meninggalkan sholat fajar. Begitu maksudnya, Bu. Sholat sunnah ya, sunnah fajar. Arti catatan di sini begini. Dia itu selalu konsisten, terus menerus, tidak pernah meninggalkan. Ketika jamaah dalam kondisi darurat atau kesiangan, kemudian imam udah berdiri, saya belum sunnah fajar, padahal dia tidak pernah meninggalkan. Nah itu dikodok. Tapi bagi yang kadang sunnah, kadang enggak, kadang sunnah, kadang enggak, banyakan enggaknya itu jangan. Masa enggak rajin tiba-tiba mau ngodok itu kan? Jadi ini bagi yang sudah dawam. Ya, yang pernah kan tidak pernah ninggalin. Sholat sunnah ini kalau di mazhab Imam Hanafi ada sunnah witir. Kalau tinggal itu harus dikodok. Witir itu wajib. Bagi mereka wajibnya itu kalau ditinggalkan, kalau dilaksanakan mendapat kemuliaan, kalau ditinggalkan enggak dosa, tapi merugi. Wajib itu maksudnya begitu. Kalau untuk sunnah, kan kalau wajib sholat fardu, menuntut ilmu itu wajib. Kalau ditinggal dosa. Sholat fardu ditinggal dong, tapi sholat sunnah enggak.
sholat sunnah, lihat deh sholat duha di rumahnya, habis sholat duha nonton TV. Padahal yang lebih wajib menuntut ilmu. Apa-apa kalau mau telat ditinggalin duhanya gara-gara untuk menuntut ilmu. Ini enggak, dikejar duhanya, kejar sholat sunnah tapi nggak pernah ngaji. Lanjut, kalau seandainya kita sholat wajib, sholat subuh, kemudian makmum. Ketika makmum itu kan sampai dari awalnya kan, kalau ketika makmum imamnya baca qunut, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina. Nah, dari situ kan suka diam. Kita lanjut. Imam maupun makmum semuanya kan. Fa innaka taqdi la yuqalayil wa izuma falaqal hamdu ala maka nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Begitu. Ya. Kalau imamnya langsung sujud, kita jangan sendiri begitu, ikut imam saja. Tapi kalau imamnya diam, dia juga sudah melanjutkan. Itu adalah doa untuk diri sendiri. Kenapa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tidak ada sesuatu ketentuan kecuali ketentuan Engkau ya Allah. Kan begitu, itu doa untuk diri sendiri. Jadi makanya imam diam. Nah, kita baca, dia bukan diam suruh baca, cuma sendiri gitu. Sudah terjawab Bu Susila? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ya. Oh gitu ya Ibu. Tu'maninah itu letaknya ketika kondisi dalam setiap gerakan, ketika diam dalam suatu perbuatan, atau habis berganti dari kalau dari ruku ke berdiri. Iya, namanya apa itu? Ganti posisi. Ya, ketika kita berposisi dan ketika kita ganti posisi. Ketika posisi kita berdiri, kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu harus tumanina. Kalau anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak SD, ya saya lihat anak saya itu. Kenapa kamu bayang ngantuk? Nah, gitu kalau sholat isya, dia suruh sholat, kalau sholat subuh jamaah sama kita, sholatnya itu nggak diam Bu. Alasannya apa? Ngantuk. Itu harus tumanina. Arti tumanina itu tenang bacaannya. Itu sebetulnya sholat yang mencerminkan secara lahiriah. Secara lahiriah badan kita harus tenang. Namanya khudu. Kata Rasulullah, kalau kalian sholat badannya harus khudu, tenang. Jadi artinya ketika baca Fatihah, ketika baca surat pendek, ketika baca iftitah, itu harus tenang. Jangan terburu-buru. Baca Fatihah satu nafas, itu bisa nggak Bu? Nggak bisa. Saya berkali-kali nafas saja kalau cepat nggak bisa tumanina membacanya, nggak bisa tenang gitu, nggak bisa memaknainya. Tapi kalau tartil pelan, di situ nikmat Bu. Kalau cepat-cepat, kalau ada imam cepat-cepat, saya pusing sendiri. Ya sudah, semua di cover sama imam kan.
Semoga imamnya adil dan sebagainya. Kemudian ketika rukunya harus dalam kondisi tenang. Coba sekarang kita atur ruku kita, panjangnya hampir sama dengan berdiri kita. Kalau mau ngikutin seperti Rasulullah yang sudah kita bahas kemarin, ruku kita hampir sama lamanya dengan berdiri. Ngapain Bu? Kan bacanya 3 kali, jangan 3 kali aku bacanya. Diulang-ulang terus. Yang terpenting adalah Allah hadir di dalam kalbu kita. Kalau yang tadi badan kita tenang, tumaninah ruku, kalau memasukkan Allah dalam kalbu kita, itu namanya khusyuk. Jadi khusyuk itu yang berkaitan dengan hati, dengan jiwa, itu khusyuk Bu. Kata Nabi, badanmu khudu. Badan kalian tuh kalau sholat harus tumaninah, diam, tenang. Kalau ada yang buru-buru, itu bukan tipikal sholat itu. Mungkin dilempar sama Allah, nggak diterima Bu. Itu seperti olahraga. Kalau kata Syekh Siti Jenar, sholat itu ada namanya sembah raga, ada namanya sembah rasa. Ibu tahu olahraga? Sembah raga. Sholat itu ketika tumaninah itu sedang sembah raga. Raganya yang sedang bersembah kepada Allah. Di situ para ahli kesehatan, kedokteran, saintik, dia meneliti, ternyata di situ mengandung kesehatan, bla 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 bla. Itu baru sembah raga, baru wudu, baru tumaninah, belum ke dalam. Nah, ketika tumaninah, kata itu tadi ulang-ulang sampai seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu khusyuk namanya. Itu namanya sembah rasa. Itu saya kutip dari Syekh Siti Jenar. Kalau yang sholatnya saya kutip dari Imam Al-Ghazali. Terus saya pikir benar juga ya, karena kita sholat kan itu kan kayak olahraga ya Bu ya. Ada yang bisa 20 rakaat, ada yang 30 rakaat. Itu kalau tidak menghadirkan Allah di dalam kalbu kita, itu baru sembah raga, kayak olahraga. Mungkin sehat badannya, tapi kalbunya belum tentu sehat. Ya, ketika ruku tumaninah, ya Bu ya. Lamanya seperti apa? Coba Ibu bayangin lamanya seperti berdiri. Berapa kali baca subhana rabbiyal a'la, rabbiyal azim wa bihamdihi subhana. Boleh. Di situ kan bebas Bu, yang penting pakai bahasa Arab. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kan, ketika ruku kita memuji Allah, ketika sujud memuji Allah. Tapi di dalam sujud Rasulullah mengajarkan boleh berdoa, doanya taubat yang subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi sujud bertobat mohon ampun kepada Allah. Tapi bukan hanya sembah raga doang. Ini kan diajarkan oleh Nabi, saya baca deh. Tapi hatinya nggak connect sama Allah, nggak sembah rasa, nggak khusyuk, nggak dapet Bu. Jangan-jangan kata Allah, aku tidak akan memperhatikan seorang hamba yang hatinya tidak nyantel sama aku, tidak connect, tidak ingat sama aku ketika sholat. Aku nyuekin kata Allah gitu dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi apa? Yang paling baik ketika ruku memuji Allah. Yang kalau sujud baru boleh berdoa. Kenapa? Kalau sujud boleh berdoa, kata Nabi, aku paling dekat dengan hambaku
ketika aku sujud. Apa kata Nabi? Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Jadi kalau mau perbanyak berdoa, ya tapi itu ketika sujud. Kalau mau perbanyak doa, karena aku paling dekat dengan hambaku ketika jadi ada amalan, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini ada satu pekerjaan yang Allah suka banget dengan pekerjaan itu, yaitu sholat. Dan di antara gerakan-gerakan sholat, posisi sholat, yang kan sholat itu mengandung doa ya, kan ada lagi duduk Robik Firly. Di manakah letak paling mustajab, paling mujarab ketika kita berdoa? Ketika aku paling dekat kepada hambaku itu, yaitu ketika sujud. Maka Rasulullah mengajarkan kita fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa oleh kalian, kata Nabi. Tuh, permasalahan itu kayak apa juga. Maaf, saya pernah dengar ceramah katanya kalau sujud lagi berdoa itu hatinya aja, bibirnya jangan ikut bergerak gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia hanya di hati aja. Tapi kalau pakai bahasa Arab yang diajarkan oleh Nabi, silahkan keluarkan suaranya. Kayak seperti saya tadi, subhanaka la ilma lana subhanakallahumma wa bihamdika. Banyak sujud bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Saya ingatnya baru itu, Bu, karena itu yang saya jawab. Banyak lagi, la ilaha illa anta. Ketika saya berdoa, ada suatu biasalah ya, ketika kita merasa ya Allah kayaknya dosa-dosaku luar biasa, kemudian aku terkungkung dalam dosa ini, saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya baca juga rabbana zalamna. Doa-doa baca di sini. Itu boleh diucapkan. Ada dalilnya gitu. Tapi kalau ya Allah bagaimana ini? Ya, tetangga saya ya Allah, atau ya Allah saya mohon Engkau sembuhkan ibu saya ya Allah, rahmati ibu saya ya Allah, itu nggak usah diucapkan, batal, karena berbicara dengan bahasa enggak batal sholat menangis, Bu. Ibu menangisnya kenapa? Jadi kayak apa saya? Iya. Khusyuk itu tidak dicirikan dengan nangis. Khusyuk itu tidak selalu diidentifikasi dengan nangis. Ada orang, Bu, dia nangis ketika sholat, itu bukan karena khusyuk, Bu. Sakit hati, diselingkuhin suaminya, justru hatinya gak ke Allah. Ininya yang bergerak, akalnya. Ya Allah, sakit hati banget, dia mikirin suaminya begini begitu dengan cewek lain, bercucuran air matanya lagi sholat. Anaknya bilang, ih mama khusyuk sholatnya. Enggak, itu bukan khusyuk. Enggak batal. Sholat nangis enggak batal, Bu. Enggak batal. Secara fikih, sholat ketika nangis enggak batal. Secara fikih. Secara ilmu tasawuf, nah itu nanti dia akan mengidentifikasi nangisnya kenapa. Kalau kita lihat hadis Rasulullah ketika Abu Bakar Siddiq sholat, baru Allahu Akbar gitu, nangis sesepukan Abu Bakar itu, air matanya bercucuran. Abu Bakar itu emang lembut hatinya, kan ada ya. Kita juga ada yang cepat keluar air mata gitu ya, baru terenyuh dikit aja udah. Nah itu Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar baru Allah, makanya dia nggak mau jadi imam. Kenapa? Pas Allahu Akbar dia sudah nangis. Dia nangisnya bukan karena sakit hati. Kenapa? Karena dirinya sedang merasa takjub kepada Allah dan dia merasa rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah.
dan dia takut akan kebesaran Allah. Abu Bakar nangis, Abu Bakar juga. Cuma Abu Bakar nangisnya khusyuk. Jadi intinya secara ilmu fikih mau khusyuk mau enggak, kalau sholat nangis enggak batal. Tapi kita kalau mau nangis ya nangisnya khusyuk lah ya Bu ya. Tapi saya nggak bisa maksa kan khusyuk dong sholatnya kalau nangis, enggak, terserah Ibu aja. Allah yang lebih tahu. Nah itu Bu, setelah ruku itu kan tadi memuji Allah ya Bu. Ketika berdiri harus tu'maninah. Diam dulu Bu. Diamnya Rasulullah berapa lama Bu? Seperti hampir mendekati, tapi tidak sama, mungkin lebih lama berdiri. Coba kita bayangin berdirinya kita ketika sami Allahu liman hamidah. Paling benar Allah gitu ya Bu ya. Coba dipahami Bu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Bayangkan ketika kita ruku tadi, kan kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Kita kan resapi itu Bu ya. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Diresapi ketika berdiri, kita nyatakan kembali bahwa Allah mendengar pujian ketika kita ruku tadi. Kemudian kita lanjutkan, Rabbana walakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala pujian bagimu. Milkus samawati, yang mengetahui, yang menguasai 7 lapis langit, wa mil'ul ardi, dan yang menguasai 7 lapis bumi. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi ada problem, Allah sangat mudah menguasai apa yang ada di 7 lapisan langit dan ada di 7 lapisan bumi. Coba dibayangkan, ditancapkan dalam hati, apalagi masalah aku kecil bagi Allah. Jadi Ibu, kalau kita meresapi dari iktidal ini, itu hidup kita itu gak bakalan banyak masalah, gak bakalan banyak sedih Ibu. Masalah ada, tapi saya yakin kan di situ kita menyatakan bahwa Allah itu dengan ilmunya bisa menguasai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu dari iktidal aja Bu, beres masalah kita. Ibu mau punya apa, pengen apa gitu, Allah itu maha tahu. Kalau belum dikabulkan doa-doa kita, jangan putus asa dengan doa ya Bu. Terus aja. Kalaupun belum, kita ridho. Tapi jangan karena kita ridho terus berhenti doanya. Saya ridho dengan ketentuan Allah, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Terus gak doa lagi, itu mau bukan ridho Bu. Putus asa atau males. Harus sungguh-sungguh kata Allah. Nah, jadi ketika kita iktidal, itu sedang menyatakan kembali bahwa Allah itu mendengar pujian kita. Ibu, kalau Allah dengar pujian kita itu bakal pasti doa kita itu bakal dipenuhi dengan pemaknaan ya. Kan Allah mendengar doa kita. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kapan kita memujinya? Terakhir itu waktu ruku kan? Ruku kita memuji Allah Subhana Rabbiyal Azim. Sebelum ruku kita memuji juga enggak? Memuji dengan surat Al-Fatihah, itu kan 3 ayat pertama pujian Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan kita memuji Allah.
dinyatakan ketika kita iktidal bahwa Allah mendengar pujian-pujian begitu. Nanti pas ketika sujudnya harus tumanina, jangan buru-buru. Subhanallah Allahu Akbar. Itu berarti kurang tumaninahnya. Apalagi kalau nggak ada tumaninah, batal sholat. Karena di antara salah satu sahnya sholat adalah tumaninah. Jadi kalau ada orang sholat begitu gitu bu, cepatnya luar biasa. Itu ulama ahli fikih mengatakan tumaninah itu adalah rukunnya sholat. Batal dia kalau nggak tumaninah. Sama sekali nggak berdiri sebentar aja gitu bu. Dari sujud, sujud lagi gitu. Nggak ada 2 detik atau 3 detik begini gitu dia. Itu batal sholatnya. Itu fikih. Kalau secara itu namanya sembah raga ya. Kalau menurut saya Siti Jenar. Kalau sembah rasa itu pasti sujudnya lama bu. Kan sampai Allah hadir dalam kalbu kita sehingga kita bercakap-cakap, dan ketika sujud di situ letak paling momentum untuk mengubah hidup kita itu ketika khusyuknya kita ketika sujud. Kalau sujudnya bagus ibu, kita benar rapi, kemudian menghadirkan Allah di dalam batin kita, itu nanti akan mencahayai kehidupan kita. Karena sujud adalah simbol tanah, bumi. Jadi kalau tanah bumi yang kita injak ini berefek cahaya nur buat hidup kita, nanti kita di dalam hubungan hablum minan nasnya pasti akan baik. Karena di situ kita membuang sifat-sifat ego kita. Namanya orang sujud kan posisi rendah itu, tidak punya kemampuan apa-apa. Sedang membuang ego kita, sedang membuang sifat-sifat sombong, hewania, syaitonia, semuanya. Kenapa? Kita sedang bersembah rasa kepada Allah, tidak punya apa-apa kecuali yang kita hadirkan adalah jiwa yang bening ini, kolbu yang bersih ini. Yang kita hadapkan diri kita ketidakmampuan dan kemampuan itu datangnya semuanya dari Allah ya Bu ya. Jadi ketika sesuatu yang buruk keluar, ketika kita sujud, tidak ada yang dibawa, maka yang akan masuk adalah nur ilahi. Ya Bu. Ini kalau yang sholat yang rukunya lama, sujudnya lama, itu lebih baik sholat sendiri apa berjamaah? Saya sendiri berjamaah itu belum pernah nemu yang seperti itu. Iya. Terus? Ya betul lah tadi. Oh yang kemarin belum ya? Udah ya, saya suka nggak datang ya. Nggak apa-apa, tadi udah saya terangkan. Oh, ya. Tapi nanti saya terangkan kembali ya Bu ya. Karena ada yang telat juga. Saya itu pengennya Bu kalau pengajian itu diusahakan jangan telat ya. Jangan nggak datang malah. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Bu yang kemarin itu sampai yang tadi pagi, ketika Rasulullah membaca ayat yang berjuz-juz itu tadi, rukunya lama, berdirinya lama, itu ketika sholat sendirian. Tapi kalau ketika sholat berjamaah, Rasulullah membagi 3 bagian. Kalau dia sholat subuh, dia lama panjang, itu sekitar 100 ayat kalau nggak salah. Sholat subuh. Yang paling pendek sholat maghrib. Kadang-kadang Rasulullah baca Al-Nasr gitu. Yang pendek lah kalau maghrib. Kemudian Rasulullah kalau zuhur asar pertengahan. Seperti baca Sabbihisma rabbikal a'la kayak gitu. Di sholat isya juga. Yang panjang itu ketika sholat subuh ya. Nanti kita lihat lagi ya. Pokoknya itu yang saya ini. Itu ketika berjamaah Bu. Tapi kalau sendiri nggak terbatas beliau. Kadang-kadang mungkin 1 Quran. Itu sholat wajib apa sholat sunnah? Karena kan yang utama berjamaah daripada sholat sendiri.
Nah, Sholat wajib apa sholat mengerjakan sholat? kalau sholat berjamaah seperti tadi, tapi kalau sedang sholat sendiri itu berarti posisinya hampir sama dengan sholat sunnah sendiri, Bu. Bebas. Kita pun boleh rukunya lama, sujudnya lama kalau lagi sedang sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, lihat, kalau di belakang ibu hafizoh semua, ibu nggak apa-apa berjam-jam, dia juga senang. Tapi kalau di belakang kayak kita, saya encok satu Quran. Kecuali dulu waktu jadi mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran, ya karena kita kan takrir, sambil takrir seneng banget kalau lama. Kenapa? Kesempatan buat saya takrir 2 juz gitu. Tapi jarang juga karena di belakang kadang-kadang ada yang baru sekian, ada yang baru sekian. Harus ada komitmen. 1 rakaat 2 juz ya kita takrir. Rakaat kedua 2 juz juga oke, katanya teman-teman. Oke, biasanya beberapa orang saja. Udah deh, nikmatnya luar biasa. Tapi itu dulu. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau sholat sunnah bebas. Kalau sholat sendiri juga bebas. Yang dibatasi yang diajarkan oleh Rasulullah sholat berjamaah. Rasulullah memberikan batasan ketika sholat berjamaah paling banyak ketika kita sujud baca 14 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ya. Itu 14 kali. Paling panjang kalau kita berja, yang sedangnya 7 kali. Sedang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal, itu sedang Bu. Yang paling sedikit 3 kali. Kalau kita bukan dimodif Bu, diambil yang paling tuh Bu. Rasulullah 7 kali Bu sedang. Ayo kita 3 kali, jangan 3 kali doang. Karena semakin lama kita bersujud, cahaya menebar di alam raya ini semakin indah, semakin bagus. Semakin kita banyak sujud, semakin dekat kepada Allah. Kan aqrabu ma yaqul inda rabbih fahuwa sajid. Posisi Allah paling dekat dengan hambanya ketika sujud Bu. Jadi baca apa Bu bilang 3 kali, coba Ibu baca 7 kali, naikin. Jangan 3 kali dulu Bu, takut berat ya, kepalanya nanti pening sekali 7 kali Bu. 5 kali dulu. Hari ini saya mau 5 kali nih sujud bacanya. Subhanallah wa bihamdihi. Kalau bisa tambah dengan doa kafaratul majlis itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, itu kan pertobatan kita kepada Allah. Nah itu masih panjang waktunya, atau di akhir sholat, akhir sujud ya, terakhir sujud sholat gitu. Setelah 5 naik 7 kali Bu. Kalau udah bisa 7 kali naik 10 kali. Masih kuat nih, alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah gak pening ya. Biasanya 3 kali aja udah pening, tapi kan derajat 3, 5, 7, 10, 14. Yakin Bu, Ibu gak bakalan jarang kena migrain atau sakit kepala, karena aliran udara otak lancar dari segi kesehatan. Kalau dari segi rasa atau kehusuan tadi, dengan kondisi sujud yang lama, di situ Bu, bukan hanya menghadirkan hati, tapi akal memberikan kekuatan kepada hati. Bilang kalau sholat ini musuh gimana Bu kemarin? Belum ya? Udah jangan dulu kalau gitu. Belum. Jadi hadirkan hati dulu Bu. Kenapa harus hadir hati ketika kita sholat? Karena hati itu adalah raja. Raja. Selama ini kita sholat, kenapa banyak pikiran kesana kemari nggak jelas, kadang-kadang lupa jumlah rakaatnya? Karena yang menguasai akal. Akal itu panglima. Kalau panglimanya yang menguasai,
maka rajanya tidak berdaya. Akhirnya sholatnya jarang karena akal yang menguasai. Akal itu masih dalam kondisi dia posisinya bareng dengan jasad kita, dengan badan akal. Maka kalau si panglimanya ini menguasai, otomatis nanti yang akan masuk ke dalam sholat kita adalah makhluk. Ingat dapur, ingat sumur, ingat kasur, ingat kerjaan, ingat orang yang ngomongin, ingat segala macam. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan makhluk dan jasad kita, dengan makhluk di sekeliling kita. Itu akal, Bu. Harusnya kata para ulama, akal itu menguatkan apa yang ada di dalam kita. Saya contohkan begini. Ketika kita hanya hati yang dihadirkan ketika kita sholat, kemudian akal berbicara seperti ini. Akal itu menguatkan, contohnya ingatan bacaan inna sholati nusuki wa mahyaya, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku adalah hanya untuk. Di situ ada makhluk nggak? Nggak ada. Udah oke. Berarti ketika kita sholat, di situ sedang membayangkan Allah di dalam diri kita atau di depan kita. Tergantung keimanan ibu sampai di mana. Itu kan cara imajinasi aja untuk membayangkan seakan-akan Allah itu kelihatan. Betul nggak? Seakan-akan kan. Emang ibu pernah lihat Allah? Enggak, saya juga nggak. Tapi membayangkan, karena itu kata Nabi, memang kita harus ihsan. Artinya ketika sholat, ihsan itu artinya khusyuk. Yang ada di dalam kalbu kita khusyuk itu, Bu, hanya Allah. Makhluk jangan dibawa, jangan dibawa, anak jangan dibawa, suami jangan dibawa, lagi nggak punya duit jangan dibawa. Nah, ketika kita bilang inna sholat, sesungguhnya sholatku, si akal menguatkan, oh sesungguhnya hidupku, berarti cara saya berbicara. Nah, si akal menguatin kayak gitu tuh, cara saya berbicara, cara saya mencari rezeki, cara saya beribadah, cara saya sholat, semuanya pokoknya semuanya harus dilandasi hanya dengan cara yang Allah sukai. Saya berbisnis sudah sukai Allah belum ya? Di situ akal yang berbicara. Biasanya pertanyaan yang muncul itu, bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Itu yang diinginkan oleh semua orang. Sampai ada pelatihan sholat khusyuk. Nggak pernah ikut, ada yang pernah ikut pelatihan sholat khusyuk sampai ada piagam dan sebagainya. Ada, Bu. Abang sampai di buku itu dibilang sholat khusyuk itu mudah, dibilang begitu. Kalau sholat khusyuk itu mudah, Bu, udah nggak ada lagi namanya kejahatan bagi orang-orang yang mau sholat.
Kalau berarti secara logika sholat khusyuk itu susah. Kenapa? Masih banyak kemungkaran, kemaksiatan. Jadi kalau ingin sholat kita khusyuk, kalau banyak trik yang disampaikan para ulama ya Bu. Kalau lagi sholat, hadirkan hati. Jadi kalau lagi inna sholati, hati Bu, jangan ke sini. Nanti kalau ke sini rame. Coba deh Bu. Saya udah sering sekali, ya Allah, ketika saya memohon kepada Allah dapat ke sini, enak banget. Tapi ada godaannya sedikit, ada datang tuh, balikin lagi buru-buru ke hati. Jangan mikirin di sini, tapi di sini Bu. Gimana ya Bu? Saya itu kan rasa ya. Tapi saya ngikutin apa yang diajarkan oleh para ulama, ulama-ulama sufi khususnya, karena beliau yang mengerti tentang khusus tentang rasa, tentang hakikat, tentang ma'rifat. Kan ulama-ulama sufi yang mengerti pengetahuan tentang itu. Ketika kita membaca karya-karya mereka, supaya khusus, jangan dibawa akal kita ketika kita sholat. Akal itu hanya untuk menguatkan hati. Jadi yang harus menguasai diri kita ketika sholat adalah qalbu kita, jiwa kita, karena dia adalah raja. Kalau rajanya yang memerintahkan, yang menguasai, insya Allah itu akan berada pada tempatnya. Tapi kalau panglima yang menguasai raja, itu tidak pada tempatnya, akan berantakan sholatnya juga. Itu kalau mau sholat khusus seperti itu katanya. Tapi sholat khusyuk juga Bu, sebelum khusyuk kan ada namanya sholat yang dilihat secara lahir, itu diawali dengan wudhu. Kata Nabi kemarin saya sampaikan, kalau dalam sholat kalian memperbagus wudhu kalian, kemudian memperbagus ruku kalian, memperbagus sujud kalian, memperbagus salam kalian sampai selesai, maka sholat itu akan bercahaya dan akan melesat ke roh kalian, kata Rasulullah. Aku seperti cahaya, karena perjalanan sholat adalah perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa, dan antara salah satu ibadah untuk bisa perjalanan jiwa kita menuju Allah dengan cara sholat. Sholatu ar-rajul, sholat itu adalah mi'rajnya untuk ketemu kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau mau sholatnya bagus, diawali dengan wudhu. Itu diawali dengan membersihkan lahir, dicuci kumur niat, kemudian cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, kan itu lahir semua ya Bu ya. Setelah wudhu ada doanya, itu menandakan harus suci batin. Maka setelah wudhu kita baca doa gimana Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Di situ mengindikasikan tadi kan kita udah bebersih lahir, ya, badan kita. Ketika mau masuki sholat, doa itu gak sia-sia Bu. Disuruh oleh Allah membersihkan dibersihkan batinnya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Taubat itu kemarin apa Bu? Ya tunggu kembali kepada Allah. Jadi kalau tadi kita berbicara yang kurang pantas, kalau tadi kita masih menggibah, ketika habis wudhu kita mohon sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang bertaubat.
memperbaiki diri ya Allah. Di situ kan lagi bikin pernyataan sama Allah. Waj'alni minat tawabin. Jadi yang pertama kita bahas adalah lahiriah kita. Setelah itu batin di dalam sini, Bu. Bayangkan apa yang sudah kita kotori jiwa kita tadi sebelum wudhu. Coba kita bayangkan, Bu. Tadi kok aku di suami tar gitu aja kok kerjain aja sendiri apa? Nah itu kan udah dosa, Bu. Tidak berbakti kepada pasangan kita. Nah ketika habis wudhu kita taubati. Ya Allah, tadi aku banyak santai-santainya ya, tiduran dulu. Banyak itu dosa, aku harusnya isi dengan yang produktif gitu ya. Tapi banyak yang tidak produktifnya. Dosa kayak itu secara ilmu batin itu dosa ditaubati. Habis ini saya insya Allah, ya Allah aku ingin memperbaiki diri. Lanjut, Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Setelah bertobat, ada pernyataan tuh bertobat, Bu, ingin kembali kepada Allah. Harus ada pelaksanaannya. Ya Allah bersihkan ya Allah. Kan tadi udah tuh minta tobat, menyatakan, kemudian mengikrarkan, ada keinginan, ada usaha yang sungguh-sungguh, kemudian baru dibersihkan. Setelah bersih, kita akan mendapat predikat orang yang soleh. Kan waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah, jadi orang-orang yang suci. Setelah tobat, nanti kan akan Allah bersihkan, Bu, seperti kertas yang putih. Bersih tuh, kita udah mohon ampun di situ. Kemudian setelah mohon ampun, dibersihkan oleh Allah, waj'alni minal mutatahhirin. Setelah dibersihkan, kita harus punya predikat. Bukan hanya cuma tobat bersih. Setelah itu jadi apa? Bisa aja jadi fasik lagi, bisa aja jadi munafik lagi, bisa aja jadi yang tidak sesuai keinginan Allah. Kita minta dijadikan predikat kita adalah orang-orang soleh. Waj'alni min ibadikas sholihin. Itu luar biasa. Kalau udah soleh, kemudian kita gelar sejadahnya bersih wangi, mukenanya wangi, serot-serot pakai minyak wangi, bersih, nggak bau apa dan sebagainya. Kemudian baru kita sholat. Sebelum sholat, kalau ingin khusyuk, minta dulu sama Allah. Allahumma inna nas'aluka min qalbin khashi'in. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, hati ini khusyuk, ya Allah. Ngadu dulu ya Allah. Ya Allah, aku ini bodoh ya Allah. Ya Allah, aku ini lemah ya Allah. Ya Allah, aku ini fakir. Dari kebutuhan ingin khusyuk itu fakir sekali. Jadi ketika berdiri ada tumaninah dulu sebelumnya. Itu yang diajarkan para ulama. Dan kondisi sholat, berdoa sebelum sholat sama enggak beda. Saya tuh pas kali aku sekali kadang nggak suka lupa, lagi lalai, tiba udah aja sorry apalagi kalau lagi sibuk buru-buru gitu, pas habis sholat. Tapi kalau lagi minta dulu sama Allah, ya Allah, aku memohon penjagaan dari sholat yang tidak khusyuk. A'udzu bika min qalbin la yakhsha. Baru tuh merendah dulu di hadapan Allah, Bu. Jangan dibawa kekuasaan kita, jangan dibawa ilmu kita, jangan dibawa kehebatan kita, harta dan yang lain. Saya ini lemah, ya Allah. Itu kadang-kadang ratapnya lebih lama daripada kita bisa. Beda tuh di situ. Baru kadang-kadang Allah kita akan nangis. Hamba yang Engkau yang maha besar, semuanya kecil di hadapanmu. Allahu Akbar, kadang nangis bukan karena masalah yang sedang kita, enggak, malah kita akan tenang dengan masalah. Kenapa? Masalah itu mah kecil, besar Allah. Aku
ini pendosa, ini yang membuat hidupku bermasalah. Begitu Bu. Akhirnya takut sama Allah di situ. Tapi di balik ketakutan kepada Allah ada harapan. Begitu, dalam sholat itu ada haibah. Haibah itu rasa takut dan harus ada rasa raja. Itu harus seimbang antara takut sama Allah dan berharap sama Allah. Ya Allah, sholatku ini, ibadahku ini gak seberapa banget takutku ya Allah. Baca Quran segala macam sama Allah Bu. Takut deh sama Allah pokoknya lagi sholat tuh. Tapi dibalik rasa takut itu setelahnya, tapi ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Kita puji Allah dalam hati kita, kolbu kita. Rahmatmu lebih luas daripada azabmu. Kasih sayangmu lebih luas dari perbuatan maksiatku, dosa-dosaku. Terus begitu Bu. Jadi dalam sholat itu harus ada unsur rasa takut dan rasa harap. Insya Allah ada rasa takut dan rasa harap. Namanya rasa takut itu namanya hayat. Rasa harap itu namanya roja. Rasa harap. Kan kata Allah, kalau berdoa kalian dengan rasa harap dan cemas takut, khaufau wa tama'a, gitu kalau sholat. Sebetulnya pembelajaran tentang sholat sudah saya ungkapkan dulu kali setahun yang lalu atau setahun setengah. Tapi kata para ulama, ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang penting itu harus diulang-ulang. Kenapa? Kadang kita suka lalai, kadang kita suka lupa. Ini untuk mengingatkan kembali. Kebetulan babnya di Riyadhus Shalihin, sholatnya Nabi Allah. Kemudian kita ingin mengenal jiwa. Jiwa itu yang paling bersinar ketika sholat. Tuh. Bukan ketika yang lain, karena ketika sholat itu penghambaan diri yang paling sempurna. Ada zikirnya, ada ingat Allahnya, kedekatan sama Allah, ada doanya ya. Satu lagi apa? Pujian. Komplit dalam sholat. Jadi sholat adalah media yang paling terbaik untuk mendatangi Allah. Ibu ada punya pengalaman selain sholat? Mendatangi media yang lain? Ada nggak? Saya nggak ada kecuali sholat. Maaf saya mau nanya ya, Bisa sakit nggak bisa saya boleh. Boleh. Iya. Boleh. Berarti ini berkaitan dengan sholat lahiriah. Lahiriah. Fikih Bu yang mengatur sholat boleh duduk, boleh berbaring, boleh jungking. Emang ada sholat jungking Bu? Ada jungking. Kenapa jungking Bu? Tapi kecelakaan kata dokter tulang harus begini terus. Jungking. Tapi itu tidak mempengaruhi batin. Kalau batin mampu dia duduk mau tidur, kalau Bu Yunus itu kalau ingin dekat sama Allah bisa dekat sambil duduk, bisa dekat sambil tiduran, bisa dekat sambil berjalan. Allah, aku mau kemana gitu Ibu. Kemudian menghadapkan Allah, itu si batin saja bisa. Yang nggak bisa secara maksimal ketika dalam kamar mandi itu nggak bisa. Maka Rasulullah ketika keluar dari mandi mengatakan, semoga engkau mengampuni karena aku. Kan nggak boleh emang ya di kamar mandi.
berdua itu kan harus mau sambil ngapain juga, sambil hubungan suami istri juga bisa. Masya Allah, ya Allah, kan ada doa-doanya. Allahumma ja'alna Quran ya, kalau setelah menikmati itu, ya Allah, alhamdulillahillazi alal ma'atahuran, yang telah dipuji Allah ketika alhamdulillah mau doa, ketika menikmatinya juga masya Allah, semuanya dipuji Allah. Tapi kalau di kamar mandi, jadi di mana aja ya, apalagi lagi sholat, ibu duduk sholat nyender apa karena emang besar. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Astagfirullahaladzim. Sesuatu yang spontan kan tidak disengaja. Tidak disengaja itu tidak dicatat bahwa hal itu pantas atau tidak pantas, dosa atau tidak dosa. Tidak disengaja. Contoh, kan kata Nabi, orang ada yang tidak tahu atau tidak disengaja itu tidak dihitung dosa. Itu kan tidak sengaja, Bu ya. Yang tidak disengaja, yang bukan dosa tapi harus melakukan kafarah, itu contohnya membunuh, menyakiti orang, nggak sengaja. Mungkin kita lagi jalan, itu nyenggol dia jatuh meninggal. Nah, itu tidak dosa Bu, cuma ada hukum keduniaan. Kita harus memberikan sesuatu yang menyenangkan keluarganya, yang mungkin ngasih uang 100 juta atau 50 juta sesuatu buat kita. Tapi tidak dosa karena nggak sengaja. Itu kadang-kadang kita kalau yang nggak sengaja tuh ya, ada anak kecil berantem, nggak sengaja, bukan berantem ya, suka mukul, ada kejadiannya mukul pakai lidi apa pakai apa, itu tiba-tiba meninggal. Nah itu sempat dikasih hukum kan dulu ya, itu kan nggak sengaja. Masa dengan itu atau mungkin pikir yang seperti ya, ngasih aja untuk mengobati hati ya. Padahal sebetulnya kalau masalahnya apa? Sudah jam berapa Bu? 11:30 ya. Sebetulnya tadi udah saya sampaikan kan ya Bu ya, bahwa sholat hari ini itu secara batin setengahnya sudah dijawab oleh pertanyaan. Secara batin itu artinya sholat kita pengen sholat yang khusyuk, maksudnya Bu, dengan batin kita. Makanya tadi dimulai dengan wudhu, kemudian habis wudhu baca. Di dalam doa tadi harus kita pahami, harus kita mengerti, bukan hanya bacaannya aja. Kalau kita nggak mengerti, nggak paham, nanti jiwanya nggak cerdas, nggak menyinari jiwa kita, nggak bercahaya. Apa yang membuat si jiwa ini makin bercahaya? Dia kan harus seperti kupu-kupu, harus terbang, harus keluar, harus cahaya, memberikan cahaya juga untuk orang lain. Kan ketika kita baca doa Allahumma ja'alni minat tawabin, ada suatu doktrin, pernyataan, perjanjian, saya tidak akan mengulang perbuatan yang buruk tadi. Apa aja pokoknya. Saya harus berubah. Pola sikap hidup saya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Baru setelah itu Allah bersihkan. Nah, kalau sudah dibersihkan, kita punya gelar namanya soleh. Si jiwa ini Bu, jiwa manusia itu punya gelar. Gelar yang disematkan oleh Allah kepada jiwa itu ada kepada
kepada manusia. Kenapa saya jiwa? Karena kalau badan mati, gelar ini akan dibawa sampai mati, sampai alam kiamat, sampai alam mahsyar, sampai alam pertemuan dengan Allah di surga. Maka ini punya kedudukan 4. Habis wudhu kita, nah itu kan soleh ya Bu. Kedudukan manusia itu di hadapan Allah. Yang pertama, predikatnya Nabi. Nanti ayat Al-Qur'annya An-Nisa ayat 69. Insya Allah. Ya. Yang pertama Nabi predikat. Yang kedua Siddiq. Abu Bakar Siddiq ya. Yang ketiga syuhada. Yang keempat orang soleh. Nih, yang pertama para nabi Bu. Jadi predikat jiwa yang paling bercahaya, yang akan menembus Allah, yang akan menghampiri Allah cepat itu para nabi. Karena jiwanya sudah bersih ketika di dunia. Di alam kegelapan ini, di dunia ini, para nabi itu ketika meninggal jiwanya sudah bersih. Cahaya yang tertinggi, dan cahaya yang paling tinggi adalah cahaya Rasul. Nanti kita akan berbicara, sekali-kali saya akan sampaikan nurnya Rasulullah, Nur Muhammadiyah namanya. Yang kedua Siddiq. Ibu pernah dengar kata Siddiq sama Sodik? Siddiq itu sudah gelar yang paling tinggi, sebelumnya Sodik. Maka Abu Bakar digelarin Siddiq. Karena Nabi, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan imannya seluruh alam raya ini, pasti lebih besar imannya Abu Bakar. Nah, kalau lain-lain mungkin kadarnya Sodik, kalau di bawah Siddiq gitu ya Bu ya, masih Sodik lah. Tapi kalau udah Abu Bakar tuh tidak diragukan lagi. Yang ketiga, si jiwa ini gelarnya itu syuhada. Syuhada itu yang mati peperangan dengan tombak ada. Yang mati ketika meninggal dunia, tapi dia dalam kondisi jiwanya bersih, juga disebut syuhada. Nabi, umatku lebih banyak yang syuhada di tempat tidur daripada peperangan. Begitu kata Nabi. Banyak kan orang meninggal ketika tidur. Nah, syuhada. Ya syuhada gitu, kondisinya syuhada. Beda, bukan ngedrak gitu, habis apa gitu. Iya, jiwanya bersih. Meninggalnya artinya mungkin dengan sakit, dengan ketabrak, dengan dapat ujian apa, atau tiba-tiba nggak sakit, tiba-tiba kan berarti tidur kan? Iya, itu bukan karena di penggal lehernya kena tombak atau bom atom dan sebagainya, bukan. Yang terakhir, jabatan si jiwa ini yang paling terakhir adalah orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini kalau kita bukan soleh berarti orang. Kalau di luar itu nanti punya gelar yang buruk-buruk. Yang kalau gelar yang baik ini 4 ini. Nah kita kan ya Allah, mudah-mudahan terima kasih ya ibu-ibu soleha, karena kita mendoakan sahabat kita. Itu harus dibiarkan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita dengan hal-hal yang baik. Kalau di luar itu fasik, apalagi munafik, kafir, zalim dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bukan itu, tapi kita nggak apa-apa di level yang ujung tadi solihah gitu ya, apa solihah gitu. Khalifah itu artinya pemimpin pengganti Nabi.
dia bisa dikategorikan sebagai syuhada, dia juga bisa dikategorikan sebagai sholihin. Cuma khalifah itu dijamin masuk surga, Bu, tapi dia di bawah, kedudukannya di bawah Abu Bakar Siddiq. Katanya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh dunia, termasuk sahabat-sahabatnya Umar, Utsman, Ali dan sebagainya ya, para ulama itu lebih besar, lebih berat Abu Bakar. Berarti As-Siddiq dulu, Abu Bakar dulu, nah baru setelahnya para khalifah tadi. Dari mana bukti-buktinya? Itu Al-Quran mengatakan ketika kita berdoa kepada Allah membaca surat Al-Fatihah, Shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti siapa? Allazina an'amta alaihim, kan? Apa yang an'amta alaihim? Ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Pertama minan nabiyina, biar saya 9 ya. Minan nabiyina, pertama para nabi yang nikmat itu, kita minta setiap sholat seperti para nabi. Yang kedua, wasiddiqina, orang yang siddiq, Abu Bakar, terus teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kita minta digabungkan dengan itu, yang dapat nikmat seperti itu. Kemudian syuhada, dan orang-orang syuhada seperti orang-orang yang mati syahid, ya Allah, ya terserah Allah seperti itu, tapi aku minta digabungkan dengan mereka ini. Atau yang terakhir, nggak seperti Nabi, nggak seperti Abu Bakar, nggak seperti sahabat-sahabat, nggak jadi syahid syuhada, ya Allah bukan aku seperti as-sholihin, seperti orang-orang soleh. Cuma kita pengen digabungkan oleh Allah, diberikan iman seperti itu, Bu. Itu yang kita setiap sholat, Bu. Faham, Bu? Jadi kalau sholat tuh, Bu, kalau lagi alhamdulillah, segala puji, rasa dulu bahwa Allah sedang memuji kita. Ketika kita memuji Allah, kata Allah, hamidani abdi, aku sedang memuji aku. Tanamkan di situ, Bu. Ketika kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah menjawab, hambaku memuji aku. Kemudian ar-Rahmanir Rahim, asna abdi, hamba juga sedang mengagungkan aku. Yaumiddin, hambaku sedang majadani abdi, katanya. Sama memuji aku, mengagungkan aku. Jadi baca Fatihahnya agak pelan. Iya karena berdua, iya karena saya aku beribadah itu ya Allah, hidup dan yang kita berimajinasi di dalam sholat kita, kalbu kita, akal kita yang menguatkan kalbu kita ketika iya karena berdua, wa iya karena stain. Mohon pertolonganmu ya Allah. Minta tolong dari apa? Dinas Shiratal mustaqim. Saya belum menjelaskan Shiratal mustaqim itu seperti apa. Yang kita tahu, pengetahuan kita tentang Shiratal mustaqim itu seperti pengetahuan kita dulu ya. Ada pengetahuan yang lebih tinggi lagi kata para ulama sufi. Seperti apa yang dicontohkan Shiratal mustaqim itu? Seperti golongan para syuhada, jiwa-jiwa para syuhada, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu maksudnya Bu, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di sini indikasikan orang yang tersesat. Yang tersesat itu baik di kiri maupun di kanan. Jadi jalan itu ada 3, Bu. Jalan hidup itu pilihannya ada 3. Ini tersesat sebelah kanan, sebelah kiri tersesat. Yang lurus ihdinas shiratal mustaqim, ini jalan yang lurus, yang benar. Sebelah kanan godaan setan, sebelah kiri setan, hawa nafsu. Karena jamnya sudah jam 12, nanti kita lanjutkan ya Bu ya. Jalan itu ternyata ada 3. Kepleset kanan, kepleset kiri, nggak bakalan selamat. Kita kan selama ini
seperti Yahudi, Nasrani, tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Itu udah jelas ya Bu ya. Nah, siapakah orang yang tersesat ini? Yang kanan dan yang kiri. Yang lurus adalah itu yang menuju surga. Mungkin sekian dulu ya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kajian ya Bu ya. Ya. Jadi kata Nabi, kata Rasulullah, tidaklah seorang mukmin itu terkena ujian sakit, kemudian sedih, galau, resah, atau sampai tertusuk duri, akan memberikan dosa dia. Ketika orang melahirkan, dia sedang berjuang untuk menyelamatkan makhluk Allah sampai nyawanya ujungnya meninggal gitu ya Bu ya. Itu akan dihitung oleh Allah Bu. Akan dihitung oleh Allah. Kalau dosanya bisa hapus dengan perjuangan yang melahirkan sampai meninggal, maka ketika masuk ke alam barzakh dia akan suci jiwanya, akan suci banget. Tapi kalau dosanya banyak dengan dia meninggal, itu belum tentu dengan cara melahirkan tadi itu belum tentu bebas dosanya. Dia syahidnya di dunia, belum tentu keburukannya habis dengan dia kena musibah, atau ada orang kena banjir, kena gempa, ketindih mati gitu ya Bu. Itu hanya menggugurkan dosa. Kalau dosa kecil insya Allah dia jadi syahid habis. Ketika memasuki alam kubur, alam barzakh sudah bersih. Tapi kalau dosa-dosanya harus karena dosa-dosanya mungkin besar, kemudian belum sempat dia bertaubat kepada Allah, itu hanya mengurangi. Begitu. Makanya kenapa saya berbicara tentang jiwa? Karena jiwa ada yang bebas ketika dia meninggal, ada yang masih terkungkung. Tak yakin perjalanan membersihkan jiwa itu adalah dari mulai ketika di dunia ini sampai kita perjalanannya membersihkan. Cuma kalau di dunia sudah bersih, nanti di alam barzakh sudah tidak ada perlindungan lagi. Dia bebas mau kemana aja. Tapi kalau masih dosa dia tetap penjara, masih disiksa. Nah, melahirkan pun kan disesuaikan dengan besarnya pengorbanan. Karena orang melahirkan pengorbanannya luar biasa besar, insya Allah dia syahid. Tapi ada yang namanya syahid dunia, yang kena musibah, gempa dan sebagainya. Nah itu mengurangi. Sebab ada yang mengatakan kalau emang syahid itu karena ujian gempa atau kebakaran, ada orang berbuat maksiat nih Bu. Di rumah ini berbuat maksiat, di rumah satu lagi sedang taat kepada Allah. Dua-duanya kena musibah, kena gempa atau kebanjiran. Di mana letak keadilan Allah kalau dia syahid? Nah itu cara memahami syahid ini yang banyak disalahpahami. Artinya itu syahid di dunia. Nantilah saya kata-kata yang paling bisa dipercaya Bu. Tapi intinya begini, bagi orang yang bermaksiat tadi itu menggugurkan dosa dia. Tapi kalau belum karena saking banyaknya dosa, itu perhitungan di alam barzakh masih terus berlangsung. Tapi kalau yang ini tadi mungkin lebih banyak kebaikannya walaupun sudah meninggal gitu. Maksudnya walaupun dia punya dosa, kemudian kena ujian gempa, contohnya meninggal atau banjir ya. Nah, itu mungkin malah dengan ujian tadi dia terangkat dan di sisi Allah. Kenapa?
emang orangnya udah bersih. Kalau yang tadi buat nyuci, kalau yang maksiat buat nyuci dosa dia, kalau yang taat buat mengangkat martabat dia, tempatnya di sisi Allah, jiwanya bercahaya. Pokoknya setelah yang kemuliaan-kemuliaannya dia. Jadi sebetulnya nggak ada yang jelek kalau untuk orang mukmin itu, nggak ada yang jelek kalau dia berbuat maksiat karena ujian dari Allah, masalah itu mencuci dosa kita, bersih dosa kita tuh. Tapi untuk orang yang taat, saya nggak punya dosa kok diuji sama Allah, itu untuk mengangkat derajat kita, ingin Allah memberikan anugerah buat kita. Jelek nggak pun atau salah satu jelek, nggak bagus semua, jadi terima aja ya Bu ya. Hidup capek, terima aja. Sebentar kok, cuma berapa puluh tahun lah. Yang penting jiwa kita nanti indah ketika meninggal dunia. Jangan dibayangkan Bu, kalau mati itu menyeramkan, enggak Bu. Justru kemudian itu adalah tempat yang bercahaya, menyenangkan. Di dunia ini yang memusingkan tuh, setannya bergelimang. Iya. Dah dari saya cukup sekian, kalau nggak diberhentikan nggak berhenti ya Bu ya, sampai jam 2:01 juga kali. Ya sudah, semoga ini adalah sudah ditakar dan diukur oleh Allah. Saya sebelum datang ke sini saya bermohon kepada Allah, ya Allah bimbing kami bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana supaya ilmu ini bisa bermanfaat, bisa efek dalam kehidupan kita dan bisa mencahayai jiwa kita. Ya Allah, tolong Kau bimbing waktunya, jangan sampai kalau kelebihan waktu nanti ibu-ibu tersiksa. Saya semuanya saya berikan sama Allah karena saya nggak bisa, nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa kecuali apa yang dikasih oleh Allah. Tapi kalau udah saya serahkan semuanya ke Allah, Bu, senang. Bukan milik saya sebabnya ilmu juga. Waktu juga bukan milik saya. Ya, dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.